Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sandiaga Putra dengan NPI 1411900-158. Saya SKJ Sakti NPI 1411900-130. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek pembangunan gorong-gorong perumahan. Gorong-gorong ini terletak di Perumahan Bandung Permai, Desa Bandung, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Panjang ukuran proyek ini, panjang yang akan dibuat gorong-gorong itu 1.200 meter, dan tujuan proyek ini adalah untuk membuat saluran air agar tidak banjir. Ini adalah dokumentasinya. Berikutnya adalah desainnya. Desainnya ini menggunakan gorong-gorong Dix model U yang berdimensi panjangnya itu 1 meter, tingginya itu 45 cm, dan lebarnya itu 50 cm. Next. Untuk urutan kegiatannya, yang perencanaan pertama pengecekan lokasi, kedua perencanaan anggaran biaya, dan yang terakhir itu perencanaan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ada beberapa proses, yaitu pengukuran proyek, pengadaan bahan, membuat kerangka tulangan beton gorong-gorong U, membuat adonan beton dari semen dan pasir, terus pencetakan gorong-gorong model U, pemasangan gorong-gorong model U ke tanah. Berikutnya adalah Work Breakdown Struktur atau WBS. Yang di atas sendiri ada pembangunan gorong-gorong perumahan. Berikutnya ke samping bawah kiri ada perencanaan, ke bawah lagi ada pengecekan lokasi, terus sampingnya ada perencanaan anggaran biaya, sampingnya lagi ada perencanaan pelaksanaan, dan ke bawahnya ada tenaga kerja. Kemudian ada yang di sebelah kanan, pelaksanaan, langsung menuju ke bawah sebelah kiri, pengukuran proyek, pengadaan bahan, pembuatan kerangka, pembuatan adonan beton, pencetakan gorong-gorong model U, pemasangan ke tanah. Bawahnya pembuatan kerangka, terdapat pengukuran, terus bawahnya pencetakan, terdapat memasukkan adonan ke kerangka, di bawahnya pemasangan ke tanah, terdapat penggalian, bawahnya lagi memasukkan gorong-gorong model U ke tanah. Next, berikutnya organization breakdown struktur. Yang di atas sendiri adalah penanggung jawab oleh Bapak Yanto, terus ke bawah samping kiri ada bendaharanya Bapak Yuyut, dan bawahnya lagi adalah mengatur keuangan proyek. Tugasnya adalah mengatur keuangan proyek. Terus pelaksanaan proyek samping kanan dibagi menjadi 2, yakni ada tukang sama kuli. Tukangnya itu bertugas untuk pengukuran, terus mengukur penggalian, pemasangan gorong-gorong ke tanah. Terus kalau kulinya sendiri itu bertugas membuat pengukuran, membantu pengukuran, membuat kerangka atau tulangan, membuat adonan beton, mencetak gorong-gorong model U, dan membantu pemasangan gorong-gorong ke tanah.
Selanjutnya adalah tenaga kerja. Di sini memakai tukang sebanyak 6 tukang, terus kulinya ada 10 kuli. Berikutnya, next. Alat dan bahan. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alatnya itu meliputi cetok, benang, cangkul, palu, linggis, cetakan korong-korong, sekrup, dan bahannya itu kawat bendrat, betoneser, semen 3 roda, dan pasir. Berikutnya adalah detail kegiatan estimasi awal. Pada detail kegiatan estimasi awal, pengerjaan proyek dimulai pada tanggal 18 Agustus 2021 dan selesai pada tanggal 27 November tahun 2021, di mana pengerjaan dilakukan pada hari kerja, yaitu Senin sampai Minggu karena menggunakan sistem borong. Lalu penjelasan tabel detail proyek estimasi awalnya. Yang pertama, perencanaan anggaran biaya, waktunya 1 hari. Perencanaan pelaksanaan, waktunya 2 hari. Penetapan material, waktunya juga 2 hari. Pengukuran proyek, juga 2 hari. Membuat kerangka atau tulangan, 25 hari. Membuat adonan beton, 20 hari. Mencetak gorong-gorong, 46 hari. Penggalian tanah 10 hari, pemasangan gorong-gorong ke tanah 14 hari. Berikutnya adalah PKID atau WP. Yang pertama, perencanaan anggaran biaya itu tidak memerlukan biaya. Lalu perencanaan pelaksanaan itu juga tidak memerlukan biaya. Penetapan material juga tidak memerlukan biaya. Untuk pengukuran proyek memerlukan alat, yaitu meteran, tidak memerlukan biaya juga. Bahannya cat semprot, tidak memerlukan biaya, dan memerlukan tenaga kerja 1 tukang dengan total biaya 130.000. Yang selanjutnya membuat kerangka atau tulangan. Ya. Yang alat memerlukan alat, gerenda, tang potong, dan bagel. Terus memerlukan bahan, betoneser, dan kawat. Dan memerlukan tenaga kerja yaitu tukang dan kuli. Dengan total biaya 74.150.000. Berikutnya membuat adonan beton. Itu memerlukan alat, sekop, pacul, cetok, dan ember. Bahannya yaitu pasir, semen, dan air. Memerlukan juga tenaga kerja, yaitu tukang dan kuli, dengan total biaya Rp14.040.000. Berikutnya, mencetak gorong-gorong model U. Itu memerlukan alat, cetok, dan cetakan. Bahannya adukan beton, terus tenaga kerjanya, tukang dan kuli, itu semuanya totalnya Rp7.590.000. Terus berikutnya penggalian tanah. Alat yang dibutuhkan cuma cangkul dan tenaga kerjanya cuma kuli aja. Itu memerlukan biaya 1 juta. Terus pemasangan gorong-gorong ke tanah itu memerlukan alat cuma linggis sama tenaga kerjanya cuma kuli aja. Dengan total biaya 1.400.000. Berikutnya adalah simbol kegiatan. Yang pertama, aktivitas A, aktivitas yang mendahului belum ada, itu memerlukan waktu 1 hari. Kemudian aktivitas B, itu yang mendahului A, durasinya 2 hari. Kemudian aktivitas C, yang mendahului A, waktunya juga 2 hari. Kemudian aktivitas D yang mendahului B dan C, waktunya juga 2 hari. Kemudian aktivitas E yang mendahulunya aktivitas D memerlukan waktu 25 hari.
Kemudian aktivitas F yang mendahului E memerlukan waktu 20 hari. Berikutnya aktivitas G yang mendahului E dan F memerlukan waktu 46 hari. Berikutnya aktivitas H yang mendahului G memerlukan waktu 10 hari. Yang terakhir aktivitas I yang mendahului aktivitas H memerlukan 14 hari. Langsung, Ustaz. Ya. Pada tabel ini adalah tabel penjelasan perencanaan anggaran biaya yang disimbolkan A tadi yang durasinya 1 hari itu memiliki definisi merencanakan total biaya untuk membeli kebutuhan proyek. Kemudian perencanaan pelaksanaan itu definisinya merencanakan pelaksanaan proyek baik dari tukang maupun kuli. Kemudian penetapan material itu yang berarti membeli material yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek. Terus pengukuran proyek itu memiliki arti mengukur lahan untuk menentukan batas pembangunan proyek. Kemudian membuat kerangka atau tulangan itu membuat kerangka gorong-gorong model U dari bahan beton laser. Membuat adukan memiliki definisi membuat adukan beton dari campuran semen, air, dan pasir. Kemudian mencetak gorong-gorong itu memiliki definisi menggabungkan adukan beton dengan kerangka tulangan. Kemudian penggalian tanah memiliki definisi menggali tanah untuk gorong-gorong sesuai dengan batas pengukuran lahan. Yang terakhir pemasangan gorong-gorong ke tanah itu memiliki definisi memasang gorong-gorong yang telah dicetak model U ke dalam tanah yang sudah dilubangi atau digali. Berikut ini adalah network AON pemasangan gorong-gorong. Lintasan kritisnya berdasarkan network AON yaitu A, B, C, D, E, G, H, dan I. Ini adalah resource scheduling dengan total waktu 122 hari. Berdasarkan hasil resource schedule di atas diketahui bahwa untuk proyek dapat diselesaikan tanpa terjadi kemunduran. Jadi total waktu yang diperlukan dengan rescheduling available sejumlah 16 orang yaitu 122 hari. Praduga untuk mengefisiensikan waktu dan biaya kegiatan proyek irigasi sepanjang 1.200 meter ini akan dilakukan percepatan proyek supaya bisa terselesaikan dengan lebih cepat. Apakah dengan total waktu 122 hari bisa dipercepat menjadi 100 hari dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik? Berapa total biaya akselerasi yang digunakan untuk proses percepatan? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan percepatan? Ini adalah menggunakan metode Chapman-Pop untuk menentukan proyek dalam melakukan percepatan dengan biaya seminimal mungkin untuk menentukan probabilitas yang mungkin terjadi ketika proyek dilaksanakan. Diperlukan waktu yang diharapkan variance dan juga expected time atau TE dari kegiatan yang berada di lintasan kritis dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari V, B min A kuadrat dibagi 6, dan untuk mencari ET atau expected time, A plus 4M plus B dibagi 6. Variansi proyek. Variansi sama dengan jumlah variansi pada jalur kritis. Variansi proyeknya 0,03 ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0,25 ditambah 1,78 ditambah 1,78 ditambah 0,69 ditambah 1,36 sama dengan totalnya adalah 6,11. Variansi proyeknya didapat dari tabel yang di atas tadi. Dan untuk Z-nya sama dengan TS min TE per
akar VP. Z sama dengan 122 dikurangi 100 dibagi 2,47. Hasilnya adalah 8,90 sekian. Kemudian merujuk pada tabel distribusi normal, kita mendapat peluang 8,90688. Artinya ada peluang sebesar 89%. Project tracing. Biaya akselerasi didapat dari biaya lembur pada tukang dan juga kuli. Biaya lembur tukang sebesar 32.500 dan biaya lembur kuli yaitu 25.000. Penentuan biaya akselerasi ini dilakukan untuk menentukan kegiatan mana yang bisa dilakukan percepatan dengan mempertimbangkan biaya yang minimum. Oh ya. Penentuan biaya akselerasi. Aktivitas A total waktu akselerasinya 0, total biaya 0, dan biaya akselerasi per harinya juga 0. Aktivitas B total waktu akselerasinya 1, total biaya akselerasi 0, dan biaya akselerasi per hari 0 rupiah. Aktivitas C total waktu akselerasi 0, total biaya akselerasi 0, dan biaya akselerasi per hari 0 rupiah. Aktivitas D total waktu akselerasinya 1 hari, dengan biaya total akselerasinya adalah 195 hari dan biaya akselerasi per hari adalah 195.000. Aktivitas E total waktu akselerasinya 5 hari, biaya akselerasi per hari 22 juta sehingga totalnya dikali 5 adalah 111.225.000. Aktivitas F dengan total waktu 5 hari, biaya akselerasi per harinya 4 juta dikali dengan 5 hari, total biaya akselerasinya adalah 21.060.000. Aktivitas G, waktu akselerasinya adalah 4 hari, biaya akselerasi per harinya 2.846.250 dikali dengan 4 hari, jadi total biaya akselerasinya adalah 11.385.000. Aktivitas H, total waktu akselerasinya 2 hari dengan biaya akselerasi per hari 750.000 dikali 2 sehingga mendapatkan total biaya akselerasi 1.500.000. Aktivitas I, total waktu akselerasinya 4 hari dengan biaya akselerasi per hari 525.000 dikalikan 4, maka didapat total biaya akselerasinya adalah 2.100.000. Berikutnya adalah penentuan aktivitas yang akan di-crash. Yang pertama, kita meng-crash aktivitas B yang mempunyai total waktu 1 hari dan biayanya itu Rp0. Dan berikutnya kita meng-crash aktivitas D dengan waktu 1 hari dan biaya total itu 195.000. Kemudian kita meng-crash aktivitas I dengan waktu 4 hari dan total biayanya 525.000. Kemudian kita meng-crash aktivitas H dengan total waktu itu 2 hari dan biayanya 750.000. Kemudian kita meng-crash aktivitas G dengan waktu 4 hari dan total biayanya Rp2.846.250. Kemudian kita meng-crash aktivitas F dengan total hari 5 hari dan total biaya Rp4.212.000. Yang terakhir kita meng-crash aktivitas E dengan waktu total 5 hari dan total biayanya Rp22.245.000. Waktu kegiatan setelah akselerasi. Kegiatan B mempunyai waktu normal 2 hari dan setelah diakselerasi itu menjadi 1 hari. Kegiatan D waktu normalnya 2 hari, setelah akselerasi 1 hari. Kegiatan E yang normalnya 25 hari menjadi 20 hari. Kegiatan F normalnya 20 hari menjadi 15 hari. Kegiatan G normalnya 46 hari menjadi 42 hari. Kegiatan H normalnya 10 hari menjadi 8 hari. Dan yang terakhir kegiatan I 14 hari menjadi 10 hari. Berikutnya lama waktu proyek setelah akselerasi. Kegiatan B
mempunyai waktu akselerasi 1 hari. Jadi dari yang 122 dikurangi 1 menjadi 121. Kemudian yang D, waktunya juga 1 hari, jadi 120. 120 dari yang mengurangi aktivitas B tadi yang 121 hari tadi. Kemudian aktivitas E mempunyai waktu akselerasi 5 hari, jadi 115 hari. Kemudian aktivitas F mempunyai waktu akselerasi 5 hari, jadi 110 hari. Kemudian aktivitas G yang mempunyai waktu 4 hari menjadi 106 hari. Kemudian aktivitas H untuk mempunyai waktu akselerasi 2 hari yang menjadi 104 hari. Yang terakhir, aktivitas I dengan waktu akselerasinya 4 hari menjadi waktu proyek setelah akselerasi 100 hari. Berikutnya, biaya tambahan setelah crash. Setelah tadi dijelaskan di tabel sebelumnya, itu menjadi biaya totalnya itu Rp147.465.000. Dengan ada biaya tambahan totalnya Rp49.155.000. Ini adalah network setelah crash. Setelah crash didapat lintasan kritis AON-nya masih sama, yaitu aktivitas A, B, C, D, E, G, H, dan I. Untuk resource scheduling setelah crash, setelah dilakukan crashing project, maka proyek pembangunan gorong-gorong perumahan bisa dilakukan percepatan selama 100 hari dengan jumlah resource 16 orang dan biaya akselerasinya totalnya tadi sudah dijelaskan Rp147.465.000. Dari analisis yang dilakukan di atas, metode CPMPR Praduga yang kita temukan sesuai dan tidak terjadi kemunduran kegiatan lagi. Ini MS Project sebelum crash. Dan ini adalah MS Project setelah crash. Dengan total waktu 100 hari. Berdasarkan research scheduling secara manual dan juga menggunakan MS Project, penentuan jumlah hari dan resource-nya sudah sinkron atau sama. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.